Selamat datang kembali di Sundanis Channel Pasundan. Semoga kalian semua ada dalam lindungannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum dimulai ceritanya, bagi kalian yang baru pertama kali mampir di Sundanis Channel Pasundan, salam kenal dan salam sehat. Di kesempatan kali ini saya coba menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Hantu Anak Sekolah. Menceritakan seorang wanita yang baru saja dapat pekerjaan menjadi guru di salah satu sekolah, dan kejadian aneh pun mulai terasa oleh guru itu yang bernama Ying Ying terhadap murid-muridnya. Gak usah lama-lama, mari kita mulai saja alur ceritanya. Ada seorang wanita muda cantik namanya Ying Ying. Dia baru saja putus dari pacarnya. Lanjut, dia sudah sampai di sekolah. Ternyata wanita cantik ini baru dapat kerjaan jadi guru pengganti di sekolah itu. Masalahnya guru yang lama lagi cuti karena lagi hamil 6 bulan. Tetapi sesampainya di sekolah ternyata masih sepi. Tapi setelah dia keluar ruangan, ketemu seorang siswa yang sedang main bola basket. Namanya Lim. Selanjutnya Bu Ying Ying minta tolong dianterin ke ruang guru karena belum paham ruangannya. Sampai di ruang guru, Bu Ying Ying langsung berkenalan dengan kepala sekolah dan beberapa guru lainnya. Selanjutnya dia disuruh mengajar besok harinya. Setelah selesai, Ying Ying langsung pulang. Tetapi di perjalanan tiba-tiba dicegat oleh mantannya agar mau balikan lagi. Tetapi Ying Ying menolaknya. Masalahnya mantannya ini kasar dan suka memukul. Mantannya terus memaksa. Tapi untungnya ada yang menolong. Ternyata yang menolongnya itu adalah bapaknya Ying Ying sendiri. Dan langsung mantannya ini disuruh pergi oleh bapaknya Ying Ying. Sesampainya di rumah, Ying Ying langsung curhat sama emaknya lantaran percintaannya selalu gagal. Jadi dia sangat sedih. Besok hari, Ying Ying sudah mulai mengajar dan ditugasin di kelas F4E. Ying Ying terus mencari kelas itu, tapi nggak ketemu. Untungnya ketemu sama si Lim. Kebetulan Lim ini kelasnya yang dicari sama Ying Ying. Akhirnya mereka kesana bareng. Sesampainya di ruangan kelas, Ying Ying merasa kaget. Masalahnya murid-muridnya sangat ramai. Padahal mereka tahu gurunya sudah datang. Selanjutnya, waktu Ying Ying mau mengajar, murid-muridnya ini masih tetap gaduh, bahkan gak mau ngedengerin Ying Ying berbicara. Akhirnya Ying Ying hari pertama mengajarnya dijadikan hari perkenalan bersama murid-muridnya. Di hari besoknya tetap sama, murid-muridnya tidak ada yang mau mendengarkan penjelasan pelajaran Ying Ying. Di hari itu Lim gak kelihatan di ruangan kelas. Bel istirahat berbunyi, murid-muridnya langsung berhamburan keluar. Pas Ying Ying keluar melihat Lim masuk ke toilet terus diikutin. Dan anehnya, pas dibuka satu persatu pintu toilet itu gak ada siapa-siapa. Lim pun gak ada. Ying Ying pun mulai berpikir, pasti ada yang gak beres nih. Pas mau keluar, tiba-tiba pintu toilet itu tidak bisa dibuka. Lantaran toilet itu rusak karena mendadak. Lampu toilet itu mati nyala. Pintu buka tutup sendiri. Ying Ying malah jadi takut. Keran air pun mendadak rusak. Bahkan baling-baling kipas pun copot, kenain ke semua kaca cermin dan hampir kena Ying Ying. Dia juga melihat ada bayangan aneh di dinding. Ying Ying pun makin ketakutan. Karena Ying Ying hilang seharian, ayahnya melapor ke petugas keamanan.
mereka pun mulai mencari dan akhirnya berhasil ketemu. Ying Ying berada di dalam toilet dalam keadaan gemetaran, lemas, pucat. Tapi yang bikin aneh, kondisi toilet itu baik-baik saja, seperti tidak ada kejadian aneh. Walaupun Ying Ying mengalami kejadian yang aneh, Ying Ying tetap balik lagi ke sekolah itu. Sebelum mengajar, ngobrol dulu sama guru lainnya. Dia menceritakan kalau murid-muridnya di kelas yang dia ajar itu nakal-nakal semua. Mendadak guru ini wajahnya pucat. Karena kata guru ini nggak ada kelas F4E. Seharusnya Ying Ying ini mengajar di kelas F2A, bukan di kelas F4E. Ying Ying pun bingung, menurutnya kelas F4E itu ada. Selanjutnya Ying Ying menunjukkan ke guru itu, lalu bareng mereka berdua berangkat. Ruang kelasnya sih memang ada, tapi isinya hanya bangku-bangku kosong, tidak ada muridnya. Karena kelasnya sudah nggak dipakai, Ying Ying pun dikasih tahu alasan mengerikan kalau kelas F4E ini sudah nggak dipakai lagi. Katanya dulu pernah terjadi kebakaran yang dahsyat di kelas ini, yang menewaskan guru dan muridnya, semuanya ada 14 korban. Selanjutnya Ying Ying pun menjadi lemas setelah mendengar penjelasan guru tadi. Dan akhirnya Ying Ying disuruh pulang. Di jalan ketemu lagi sama mantan pacarnya. Mantannya ini terus maksa ngajak balikan. Katanya dia tidak bisa hidup tanpa Ying Ying. Ying Ying pun meninggalkan mantannya. Pas lagi jalan malah ketemu lagi sama si Lim. Ying Ying pun tanya tentang kelas F4A itu pada Lim. Tapi Lim malah terdiam dan menyuruh Ying Ying jangan balik lagi mengajar. Keesokan harinya Ying Ying berangkat ke sekolah untuk mengajar. Kali ini dia benar masuk di kelas F2A. Tapi heran, murid-muridnya tetap sama seperti kelas yang kemarin. Mulailah Ying Ying ketakutan. Walaupun dalam ketakutan, Ying Ying tetap mengajar. Pas dia nggak ngelihat ke belakang, murid-muridnya berubah jadi hantu yang mengerikan. Tapi pas Ying Ying menoleh ke belakang, semua baik-baik saja. Di situ Lim ngasih isyarat ke Bu Ying Ying supaya berhenti mengajar. Masih aja mengajar. Dan murid-murid hantu itu nampakin lagi muka-muka seremnya. Pas nengok lagi semuanya baik-baik saja. Ying Ying pun takutan dan langsung lari keluar dari ruangan kelas itu. Dan di perjalanan pulang ketemu lagi sama si Lim. Di situ Lim ngomong lagi bahwa Ying Ying gak usah ke sekolah lagi karena bahaya. Dan mantannya tiba-tiba udah ada di dekat Ying Ying. Tapi untuk kali ini dia menunjukkan rekaman video di HP-nya. Ternyata dia merekam Ying Ying pas lagi ngomong sama si Lim. Tapi si Lim tidak ada di rekaman video itu. Melihat Ying Ying panik, mantannya ini mengajak Ying Ying ke paranormal. Sesampainya di sana, paranormal itu bilang memang benar di sekolah itu ada roh-roh jahat yang mengincar Ying Ying. Lalu buat jaga-jaga Ying Ying. Ying Ying pun dikasih jimat sama paranormal itu.
Sesampainya di rumah, kebetulan kedua orang tuanya lagi keluar rumah. Ying terus mengalami kejadian yang misterius. Dia dapat telepon dari murid-muridnya itu. Dia pun jadi ketakutan dan langsung masukin jimatnya ke HP-nya sendiri. Setelah mengalami hal-hal aneh, Ying pun memutuskan gak bakal balik lagi ke sekolah itu. Tapi tiba-tiba ada yang ngasih tahu, katanya ibunya ada di sekolah nyariin Ying. Padahal Ying lagi ada di rumah. Dan ibunya bilang lagi ditemenin sama dua muridnya. Ying pun panik karena dia tahu muridnya yang bersama ibunya itu adalah hantu. Dia langsung ke sekolah dan langsung ke kelas F4A. Benar saja, semua murid-muridnya langsung nunjukin wajah-wajah seremnya. Bahkan ibunya sudah ada di jendela dan jatuh di depan matanya sendiri. Ibunya pun langsung meninggal. Ying pun langsung marah, terus mengeluarin jimatnya itu dan menyerang murid-muridnya itu. Sebenarnya Ying samar-samar kalau murid-muridnya itu manusia bukan hantu. Dan mohon-mohon agar tidak dibunuh. Tetapi tetap saja Ying marah karena ditinggal mati ibunya. Langsung menusuk murid-muridnya itu. Setelah itu polisi pun datang untuk menangkap Ying. Ternyata yang ditusuk-tusuk itu memang muridnya, bukan hantu. Karena dibikin halu dan ternyata ibunya itu masih hidup. Sebenarnya yang dia lihat ibunya jatuh dari jendela itu cuma halusinasi saja yang sengaja dibikin sama para hantu itu. Sudah begitu, ada yang ngomong bahwa dia adalah kepala sekolah di situ. Ying pun malah bingung karena selama dia di sekolah yang dia lihat di kepala sekolah itu bukan seorang bapak-bapak. Sampai Ying tahu kalau guru dan kepala sekolah yang dia kenal itu ternyata korban yang waktu kelas terbakar. Jadi mereka semuanya hantu. Dan parahnya, Ying ditanya dari mana dia dapat senjata itu. Ying pun menjawab dia dapat dari paranormal yang waktu itu diantar oleh mantannya. Ayahnya pun heran karena gak mungkin, masalahnya mantannya Ying itu telah meninggal beberapa hari lalu karena stres dan cintanya ditolak terus sama Ying. Ying pun baru sadar bahwa jimat yang dia pakai buat menusuk murid-muridnya itu bukan jimat dari paranormal, melainkan sebuah obeng biasa. Semua ini bisa terjadi karena halusinasi saja yang dibikin oleh para hantu itu. Setelah mengalami kejadian yang aneh dan bertubi-tubi, Ying pun jadi stres berat dan mengalami gangguan jiwa. Akhirnya saya berpesan kepada dulur-dulur semua, jangan berpikiran yang enggak-enggak. Banyaklah berdoa agar dijauhkan dari godaan roh-roh jahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sedulur.